Pada kesempatan ini kita boleh beribadah bersama-sama. Kemarin di ibadah kedua kita perjamuan kudus. Seharusnya tadi pagi kita perjamuan kudus tapi saya kelintong. Mungkin nanti pada ibadah pertama minggu depan. Karena kemarin kita di ibadah kedua sudah melakukan perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu, kemarin dalam ibadah kita hari Minggu, kita sudah belajar bersama-sama tentang kerinduan Tuhan yang sangat besar. Bagaimana Tuhan, saudaraku, berkata, Yerusalem, Yerusalem berulang-ulang kali, aku mengumpulkan kamu bagaikan induk ayam yang mengembangkan sayapnya untuk anak-anaknya mendapatkan perlindungan dari sayap induk ayam itu. Tapi sayang, kamu tidak mau. Saudara, Daud sebagai seorang pemazmur di hadapan Tuhan. Tolong dulu Tom, treble-nya diturunkan dikit supaya jangan ada telinga sakit. Saudara, seorang bernama Daud, dia adalah seorang pemazmur, seorang satu pribadi penyembah di hadapan Tuhan. Dia dalam doanya, saudara, dalam mazmurnya dia katakan, saudara, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Ini doa Daud. Dia tahu Bapak Ibu, bahwa di dunia ini gak ada tempat yang aman. Tidak ada tempat pengaduan yang bisa memberikan solusi untuk ia boleh keluar dari masalah yang ia hadapi. Apalagi pada waktu itu masalah yang dialami oleh seorang bernama Daud itu berlipat-lipat dan seperti tidak ada ujungnya, Bapak Ibu. Masalah yang satu berlanjut ke masalah yang kedua dan terus. Tidak ada satupun yang dapat diandalkan oleh seorang bernama Daud. Sekalipun dia raja, dia tidak memanfaatkan nama atau sebutannya sebagai raja. Tapi saudaraku, ia bergumul dengan Tuhan menghadapi masalahnya. Dan ia berkata, Bapak Ibu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara, sebelum Bapak dan Ibu berdoa seperti itu, jauh sebelumnya di lubuk hati Tuhan telah menjadi kerinduannya untuk dapat memberikan perlindungan atas setiap anak-anaknya. Itulah yang saya katakan tadi, Yerusalem, Yerusalem, engkau adalah pembunuh para nabi, melempari orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara, melewati hari-hari di mana bangsa kita dilanda oleh COVID-19 ini, kita butuh perlindungan yang aman. Kita benar-benar butuh naungan. Bagaimana saudaraku yang dikasih Tuhan, anak ayam bisa aman di dalam perlindungan sayap induknya. Termasuk Bapak Ibu, dari angin ribut, termasuk dari ancaman bahaya. Anak-anak ayam itu aman di dalam perlindungan
sayap daripada induknya. Saudara, itulah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itulah bentuk perlindungan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Di dalam perlindungan Tuhan itu Bapak Ibu, bahkan kita tidak melihat bahaya apapun di luar. Bahkan kita tidak merasakan bahaya apapun di luar. Kenapa? Karena kita ada dalam tudung yang sempurna. Itulah tudung pemeliharaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, kita melihat Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita bahwa hari-hari ini seperti anak-anak ayam, kemarin juga saya sudah singgung, anak-anak ayam itu mereka pergi, saudaraku, mencari jalan-jalan, cari makan, cari kesenangan, cari jagung, saudara, cari makanan dan sebagainya. Tetapi ketika mara bahaya, mereka keluar dari bawah naungan sayap induknya. Mereka tidak bersama-sama dengan induknya. Itulah gambaran dari orang-orang yang mencari jalannya sendiri tanpa Tuhan. Itulah gambaran Elimelech yang keluar meninggalkan Betlehem Yehuda, mencari tempat yang aman di daerah atau di negeri Moab. Tapi di negeri Moab mereka mengalami kematian tanpa Tuhan atau di luar Tuhan. Yang ada adalah hanya kematian. Tidak ada kehidupan. Tuhan tidak berhadirat di Moab. Tuhan berhadirat di Betlehem. Karena Alkitab mencatat, hai kamu Betlehem Efrata yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku yang akan memerintah, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang hidupnya kekal selama-lamanya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya pemulihan akan segera datang di Betlehem. Tapi sayang, ketika pemulihan terjadi, Elimelech sudah tidak ada di situ. Elimelech pergi ke Moab. Moab tidak ada Tuhan di sana. Moab di sana tidak ada Tuhan berhadirat. Sebab Tuhan ada di Betlehem. Di sana akan bangkit seorang pemimpin yang benar. Pemimpin yang adil. Yang akan memulihkan keadaan Betlehem Yehuda. Saudara, kita melihat hari ini, saudaraku, kebenaran firman Tuhan bahwa hanya ada perlindungan di dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Digambarkan di dalam Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu adalah ranting-rantingnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita dengar-dengaran. Ranting melekat pada pokok anggur. Tanpa ranting melekat pada pokok anggur tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan, sehebat apapun dia. Tidak ada kehidupan. Kecuali dia ranting itu melekat pada pokok anggur. Saudaraku, hari-hari ini pokok anggur bisa saja mengalami kekeringan. Bisa saja mengalami, saudaraku, musim kering tanpa hujan. Tapi saya katakan, saya dan saudara perlu tahu siapa itu pokok anggur. Pokok anggur itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Yesus tidak mengenal musim kering. Yesus tidak mengenal tidak ada hujan. Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun dia berada, dia tetap memiliki kehidupan. Dia tidak bergantung pada situasi dan keadaan. Dan ranting saya dan saudara yang melekat pada pokok anggur, melekat pada Yesus, akan berbuah pada musimnya. Akan berbuah pada musimnya. Akan berbuah pada musimnya. Katakan amin. Haleluya. Amin, saudara.
Nah, kita akan belajar hari ini Bapak Ibu ya. Kemarin kita melihat bahwa Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak peduli terhadap panggilanku, kata Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat saudaraku kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana saudaraku yang dikasihi Tuhan, sayap itu akan terus menaungi kehidupan kita, memelihara kehidupan kita sepanjang Bapak Ibu tidak melarikan diri ya, tidak kemana-mana gitu ya saudara ya. Nah, kita akan belajar saudaraku, mari kita lihat dulu saudaraku ya, Yohanes pasal pertama ya, Yohanes pasal pertama. Ayat yang pertama dan ayat 14. Silakan dibacakan. Iya. 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 Kemarin kita sudah melihat Bapak Ibu ya tentang makna bagaimana eratnya persekutuan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman tidak terpisah dengan Allah. Seperti ini di sini saudara ada dua pribadi ya bersama-sama, tapi sebenarnya tidak. Ya, bisa dibantu sekali lagi? Ya. Ya. Iya, terus. Ayat berapa tuh? Iya, iya. Ayat 14 coba. 14 ya. Iya. Dan dia di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kemarin saudara saya sudah terangkan kepada kita. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah, tidak terpisah. Sebenarnya ini kerinduan daripada Bapa. Firman bersama-sama dengan saya dan saudara. Kalau ini terjadi masalahnya kita nggak cari firman Bapak Ibu. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, firman itu menjelma jadi manusia. Firman itu sebenarnya mau bersekutu dengan manusia. Ada di tengah-tengah kita. Apa yang dicari Tuhan ke bumi? Dia ingin bersekutu dengan manusia. Dia ingin bersama-sama dengan manusia. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat saudara, ya, ayo mari kita baca sama-sama Mazmur pasal yang ke-55. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Kita perhatikan bersama-sama ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Ya, silakan. Terus, bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun Stella. Terus, aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Puji Tuhan. Ini saudaraku adalah bicara tentang bagaimana kita mendapatkan tempat perlindungan dari angin ribut. Saudara, pemazmur bilang begini, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Apalagi menjelang zaman akhir ini Bapak Ibu, kita akan melihat, kita akan menyaksikan betapa banyak goncangan akan terjadi menerpa banyak orang, menerpa dunia ini. Bagaikan angin ribut, kemana kita mau berlindung, kemana kita mau pergi, tidak ada ketenangan.
Itu makanya seorang pemazmur mengatakan begini, seandainya aku ada sayap, aku akan terbang untuk mencari tempat kediaman supaya aku bisa menjadi tenang karena angin ribut, saudara ya. Di ayat 8, aku akan lari jauh-jauh bermalam di padang gurun. Aku akan mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai yang menyebabkan keributan. Saudara, harta tidak bisa menjadi penolong kita di kala angin ribut datang. Coba saudara bangun rumah, angin ribut datang, bisa diterjangnya. Membangun segala bentuk pekerjaan dan usaha, angin ribut datang, itu bisa menerjangnya. Tidak ada tempat yang aman. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita seandainya bisa menjadi merpati, kita bisa terbang. Kita bisa mendapatkan tempat yang aman. Kita bisa mendapatkan tempat yang tenang dari angin ribut. Masalahnya, bisakah kita menjadi merpati? Bisakah kita menjadi merpati? Apalagi saudaraku, di dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Untuk menghadapi kekacauan, untuk menghadapi angin ribut, hendaklah kamu tulus seperti merpati. Orang tulus akan dipelihara oleh Tuhan. Orang tulus tidak suka mencemarkan orang lain. Saya teringat Bapak Ibu, Yusuf yang bertunangan dengan Maria. Saat itu Bapak Ibu tiba-tiba ia seperti kena tampar yang begitu kuat. Maria hamil. Dia sadar, aku belum menikah dengan Maria. Dan Alkitab mencatat karena Yusuf tulus, tidak ingin mempermalukan istrinya di depan umum. Hanya orang yang tulus yang bisa melakukan itu. Betapa sulit didapatkan Tuhan orang-orang yang tulus di akhir zaman ini. Betapa sulit orang-orang yang tulus ditemukan Tuhan. Orang yang beribadah dengan tulus. Orang yang melayani dengan tulus. Orang yang berbuat kepada Tuhan dengan tulus dan sesamanya. Betapa sulit didapatkan Tuhan orang-orangnya yang tulus. Tapi saya mau katakan, hanya orang tulus yang tidak ingin mempermalukan orang lain. Hanya orang tulus yang tidak ingin melihat orang lain dicemarkan. Hanya orang tulus yang tidak ingin melihat orang lain dipermalukan. Hanya orang tulus yang tidak ingin melihat orang lain hancur, gagal, rusak. Hanya orang tulus karena hatinya itu, saudaraku. Ini semua sebenarnya berbicara hati. Kita bisa menjadi merpati yang mendapatkan tempat yang tenang. Yang mendapatkan tempat perteduhan di kala angin ribut datang. Itu hanya burung merpati yang memiliki ketulusan. Ini adalah gambaran kita gereja Tuhan. Inilah gambaran mempelai-mempelai wanita. Ini adalah gambaran orang-orang tebusan darah Yesus. Kita bisa menjadi orang-orang yang tulus di mata Tuhan. Mendapatkan tempat yang tenang. Mendapatkan tempat perlindungan dan perteduhan. Di kala angin ribut datang menerpa. Kalau kita bisa menjadi merpati. Bicara tentang ketulusan hati. Tanpa ketulusan Tuhan tidak akan berpihak kepada kita. Tanpa ketulusan Tuhan tidak akan berjalan bersama kita.
Tanpa ketulusan Tuhan tidak akan bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan mengembangkan sayapnya memberikan kita perlindungan. Kecuali kita mulai belajar dari merpati yang memiliki ketulusan. Hati merpati itu tulus, Bapak Ibu. Saudara, saya teringat bahwa orang-orang yang tulus itu doanya lebih gampang dikabulkan. Orang yang tulus itu doanya akan didengar oleh Tuhan. Kita lihat 2 Raja-Raja 20, Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. 2 Raja-Raja 20 ayat 3 firman Tuhan. Tuhan, Ya, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. terus, Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. terus. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat saudaraku bagaimana Tuhan memvonis seorang bernama Hizkia. Tetapi ketika vonis yang disampaikan oleh nubuatan Nabi Yesaya, ia langsung membalikkan dirinya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku telah hidup dengan ketulusan hatiku. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu menurut ketulusan hatiku. Tanpa ada motivasi yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah saudaraku seorang bernama Hizkia. Yang vonis dia siapa? Bukan dokter. Yang vonis dia siapa? Bukan tetangganya. Yang vonis dia siapa? Bukan dukun. Yang vonis dia adalah Tuhan yang disampaikan melalui seorang nabi bernama Yesaya. Coba lihat ayat 4. Ya. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Ya. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Lanjut. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Terus. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Terus. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Terus. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Terus. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud. Saudaraku, doa orang tulus dijawab Tuhan. Betapa pentingnya diperhitungkan Tuhan orang yang memiliki hati yang tulus. Kemarin kita sudah melihat saudaraku, bagaimana amannya anak ayam dalam perlindungan induk ayam. Dan kata Tuhan, demikianlah aku siap memberikan perlindungan kepadamu, hai Yerusalem. Tapi masalahnya kamu tidak mau. Hari ini kita belajar mengenai merpati. Seandainya aku punya sayap, aku akan terbang ke tempat jauh. Aku akan mencari tempat yang tenang. Aku akan mencari perlindungan. Aku akan mencari tempat yang aman bagiku dari angin ribut. Dan itu hanya kalau memungkinkan kita memiliki hati yang tulus seperti merpati. Didapati saudaraku, di dalam merpati itu tidak ada empedu. Tidak ada kepahitan. Yang menjadi pengganjal itu adalah empedunya pahit. Itulah gambaran daripada hati yang pahit. Hati yang belum beres. Biarlah hari ini kita mengalami restorasi Tuhan mengerjakan hati kita. Supaya Tuhan bisa menemukan anak-anaknya di tempat ini. Menjadi orang-orang yang memiliki hati yang tulus dalam mengasihi Tuhan. Tulus dalam berdoa, tulus dalam menyembah. Tulus dalam melayani, tulus dalam melakukan apapun. Sebab itu yang memberi penilaian bukan hamba Tuhan. Tapi Tuhan itu sendiri. Kita akan mendapatkan saudaraku tempat yang tenang. Kita akan mendapatkan tempat yang aman dari angin ribut.
tetapi kita aman dalam perlindungan Tuhan. Mari kita miliki hati yang tulus. Doa orang yang tulus itu didengar oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa sih benarkah Tuhan itu sejahat itu? Kata Hizkia dalam hatinya, oh tidak, aku akan coba berdoa. Tuhan, aku sudah lakukan semua dalam ketulusan. Dan itu bukan dibuat-buat. Itu bukan dikarang-karang. Itu bukan mengada-ada. Ternyata Tuhan memberikan label kepada seorang bernama Hizkia. Adalah satu pribadi yang tulus. Buktinya apa? Doanya didengar. Dan saudaraku, tidak ada tanggung-tanggung. Aku akan tambah umurmu 15 tahun lagi. Saudara, kalau hidup 1 tahun saja masih ada kesempatan baginya untuk mengatur semuanya. Nah, kamu, ini milikmu ya. Ini warisanku sama kau. Nah, ini warisanku sama kau. Nah, ini masih ada. Ini 15 tahun Bapak Ibu. 15 tahun lagi ditambah umurnya. Kenapa doanya didengar? Hatinya tulus. Rupanya selama ini dia sudah berbuat bagi Tuhan. Coba kita lihat saudaraku, dia sudah berbuat bagi Tuhan. Ya, coba kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ya. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik. Coba sudah, aku telah melakukan apa yang baik di dalam ketulusan. Banyak orang saudaraku melakukan yang baik di matanya menurut dia. Tapi saudaraku, seorang bernama Hizkia, aku telah melakukan di hadapanmu Tuhan yang baik di dalam ketulusan. Dan poin ini digarisbawahi oleh Tuhan. Dan kita katakan saudaraku, iya dan amin. Kenapa? Karena ungkapan daripada Hizkia sampai kepada Tuhan. Dan doa daripada Hizkia yang berkata dia tulus, melakukan semuanya dengan baik dalam ketulusan. Dan Tuhan saudaraku mengabulkan doanya. Bukti bahwa Hizkia benar-benar tulus. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pandang kepada Tuhan. Mari kita melihat kepada Tuhan saat kita bertindak, saat kita berbuat, saat kita melakukan sesuatu. Mari kita pandang kepada Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita memiliki ketulusan saat kita berbuat kepadanya. Dan apapun yang kita perbuat yang baik, maka Tuhan akan membalasnya kepada kita. Doa orang tulus akan lebih cepat dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Doa orang tulus dijawab oleh Tuhan. Dia sudah melakukan yang baik, tapi di dalam ketulusan. Dia sudah mengerjakan yang baik, tapi di dalam ketulusan. Tidak ada satupun motivasi yang lain di dalam diri Hizkia. Dia lakukan semua dalam ketulusan. Dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan mendengar doanya satu. Ditambah umurnya 15 tahun. Coba kita lihat berkat-berkat daripada jawaban doanya dalam ketulusan itu Bapak Ibu. Ya, coba ayat 5. Kita lihat ayat 5. Ayat yang kelima. Ya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, ya, raja umatku, beginilah firman Tuhan. Ya. Lanjut. Beginilah firman Tuhan Allah Daud. Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Terus? Sesungguhnya aku akan menyembuhkan. Orang tulus. Telah ku dengar doamu, aku menyembuhkan engkau. Lanjut. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Orang yang sudah disembuhkan harus kembali ke rumah. Orang yang sudah mengalami mujizat harus kembali kemana? Jangan sudah mengalami mujizat malah keluyuran menjauh dari Tuhan. Malah kesehatannya digunakan untuk jauh dari Tuhan. Jangan. Aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga dan engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Sudah mengalami mujizat, sudah mengalami pengampunan, sudah diselamatkan. Kita harus pergi ke rumah untuk beribadah. Lanjut, kita lihat. Ayat yang ke-6. Ya. Aku akan memperpanjang hidupmu. Aku menyembuhkan, aku memperpanjang umurmu. Lanjut. Memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Terus. Dan aku
Aku melepaskan engkau dari musuh. Orang yang ada dalam ketulusan, doanya akan didengar, doanya akan dikabulkan, dan dilepaskan dari tangan musuh. Katakan amin. Ya, aku akan melepaskan kau. Dan bukan hanya engkau, tapi keluargamu. Bukan hanya keluargamu, tapi kota ini akan kulepaskan dari musuh-musuhnya. Luar biasa Bapak Ibu. Orang-orang yang kita cintai juga akan dilepaskan oleh Tuhan. Orang-orang yang kita kasih juga dilepaskan oleh Tuhan. Ini luar biasa, maha dahsyat. Coba kita lihat Bapak Ibu. Lanjut selanjutnya. Ya, aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Dan selanjutnya Tuhan akan pagari. Haleluya. Katakan amin. Itu makanya kita tidak perlu takut terhadap angin ribut. Karena ada Tuhan yang akan memagari dan memelihara kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, nyata di dalam hidup. Orang yang tulus doanya didengar. Orang yang tulus dia akan disembuhkan. Orang yang tulus akan ditambah umurnya. Orang yang tulus dilepaskan dari tangan musuh. Orang yang tulus akan dipagari, dipelihara oleh Tuhan. Sehingga seperti yang saya katakan kemarin, anak ayam itu tidak merasakan dinginnya dari luar. Karena mereka berlindung di dalam naungan sayap induknya. Demikianlah cara Tuhan memberikan kita perlindungan. Katakan amin. Ayo kita lihat 1 Raja-Raja 9 ayat 4. 1 Raja-Raja 9 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 9 ayat 4 firman Tuhan. Ya. Mengenai engkau, Ya. jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, Terus dengan tulus hati dan dengan benar, apabila engkau hidup dengan tulus hati. Lanjut. dan benar, Ya. berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Ya, lanjut. Jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, Ya. maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel. Haleluya. Kalau kita tulus, Tuhan akan pelihara kita, diteguhkan oleh Tuhan. Enggak ada yang bisa mengganggu gugat kalau tulus akan diteguhkan oleh Tuhan. Ayat 3, mari kita lihat. Ini orang tulus doanya pasti didengar. Ayat 3. Firman Tuhan kepadanya, Ya. telah kudengar doa dan permohonanmu, Terus kau sampaikan kepadaku. kenapa? Karena ketulusan. Dia dimulai dari ayat yang 4 tadi saudara. Sehingga doanya didengar. Tulus. Ya, coba kita lihat sekali lagi ayat 3. Ya, doanya didengar. Firman Tuhan kepadanya. Firman Tuhan kepadanya, Ya, telah kudengar doa dan permohonanmu terus yang telah kau sampaikan di hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini. terus Sekali lagi. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu Ya. yang telah kau sampaikan di hadapanku. terus Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. coba lihat Bapak Ibu, telah kudengar doamu dan permohonanmu. Kuncinya ada di ketulusan hati. Inilah merpati Bapak Ibu. Merpati itu tidak ada empedunya. Hatinya tidak ada kepahitan. Tidak ada macam-macam aneh-aneh. Tapi hatinya sudah kan lurus dan benar. Dan doanya orang tulus akan lebih didengar doanya. Kita lompat ke ayat 5. Ayat 5 ya. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel Terus selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata,
Nah, kita lihat Bapak Ibu bahwa doa orang benar, doa orang tulus akan lebih didengar oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita, mari kita mencari perkenanan Tuhan. Mari kita belajar tulus di hadapan Tuhan, termasuk dalam hal beribadah, termasuk dalam hal melayani Tuhan. Mari kita munculkan, mari kita bawa hati yang tulus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah merasakan betapa tidak enaknya. Suatu hari saya dikasih tahu bahwa ada orang yang rindu untuk dilayani. Ada orang yang rindu untuk dilayani. Saya dan ibu berangkat, ya, itu di daerah Lintong Nihota. Bapak Ibu udah nyampe kami di sana, dia tidak ada di rumah. Lalu istrinya telepon, tokinai roa udah, kami tunggu. Dan hampir jalan itu saudara, beberapa lama, jam 10, jam 11, saya bilang sama ibu, dang toho beon. Padahal kami datang di sana saudara jam 5 sore sudah berangkat dari sini. Dan kami tunggu sampai jam 11. Kami sudah lewat jam 11 baru kami tinggalkan rumahnya. Tapi tidak datang-datang. Bapak Ibu, saya memang tidak terlalu terobati sebentar. Karena Bapak Ibu, dia bilang satu yang membuat hati saya terobati. Bukan dia langsung yang janji dengan kita, memang melalui perantaraan. Tapi yang kedua, setelah dia ditelepon istrinya, arung rumah katayamu do talawan, arung berjanji, ido. Nah, tapi yang kedua, benarnya rupanya dia berjanji. Tapi sampai itu saudaraku, dalam ketika keluar dari rumahnya itu, tidak enak kali hati ini saudara. Tidak enak sekali. Tidak enak. Tapi setelah melangkah selanjutnya, saudaraku, saya merenungkan dan Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Saudaraku, bahwa Yesus ini bagaimana disakiti, dilukai, dihianati dan sebagainya. Jadi itu selalu terbayar Bapak Ibu. Selalu terbayar. Ketika kita memandang kepada Tuhan, kesakitan apapun yang kita alami, itu saudaraku terbayar semuanya. Karena tidak ada yang lebih hebat penderitaan kita, ya, penghinaan terhadap kita, ya, yang dilakukan orang terhadap kita belum seperti yang dialami Yesus. Dan ketika ingat akan Tuhan Yesus, kita mulai saudaraku membandingkan bahwa tidak ada apa-apanya yang kita alami. Manusiawi kita yang gampang tersinggung. Manusia daging kita yang gampang tersinggung. Tapi sebenarnya belum apa-apa. Bahkan Alkitab berkata, pencobaan yang kamu alami adalah apa? Pencobaan biasa. Saudara ngerti artinya pencobaan biasa? Artinya orang lain juga, tetanggamu juga mengalami. Yang sana juga mengalami. Yang sana juga, itu biasa dialami orang dunia. Kamu anak Tuhan, tapi kamu hanya pencobaan dikit, kamu sudah gugur. Nah, bagaimana dengan orang-orang dunia? Orang dunia juga mengalami. Waktu lewat di jalan ini panas terik matahari juga dialami oleh orang yang tidak kenal Tuhan. Waktu hujan juga dialami oleh anak-anak Tuhan, orang yang bukan pengikut Tuhan. Mereka juga basah. Waktu datang kekurangan dalam hal pekerjaan, kekurangan dalam hal ekonomi, kekurangan dan masalah-masalah dalam usaha, orang dunia juga mengalaminya. Makanya dikatakan Tuhan, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Tidak ada yang luar biasa. Tapi kalau misalnya kamu ditarik, diikat tangan, lalu kakimu diikat, lalu saudaraku dibawa ke tempat penggorengan minyak yang panas. Itu baru pencobaan luar biasa. Ini masalah tantangan ekonomi, tantangan dalam rumah tangga biasa. Orang dunia juga ngalami kok. Itu kan pencobaan biasa. Makanya Tuhan katakan, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Itu pun Tuhan akan segera memberikan jalan keluar. Sabar dong. Haleluya. Katakan amin. Mari kita belajar sabar. Sebab semua pencobaan-pencobaan yang kita alami itu dialami orang dunia juga.
Kenapa kita gampang-gampang gusar? Bapak Ibu, mari kita di dalam mengikut Tuhan, mari kita tulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika itu dilakukan Yusuf, bahwa dia mau menceraikan istrinya, tapi diam-diam tidak mau mempermalukan tunangannya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba orang tulus itu dilindungi. Haleluya. Tuhan utus malaikat. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ya, bayi yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nanti dia lahir, berilah dia namanya Yesus. Sebab dialah yang akan memikul dosa umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya Yusuf terlindungi. Orang tulus itu dilindungi. Dalam memutuskan keputusan yang salah, Tuhan pasti akan lindungi orang tulus itu. Sebab orang tulus tidak akan mungkin dibiarkan oleh Tuhan untuk melakukan yang tidak benar, yang tidak baik. Maka sebelum Yusuf memutuskan, Roh Kudus Tuhan datang mengutus malaikat, ingatkan Yusuf agar ia jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya. Doa orang tulus didengar oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita belajar memiliki hati tulus di hadapan Tuhan, ya. Coba kita lihat 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Kita perhatikan, ya. Silakan, ya. Terus beribadalah kepadanya dengan apa? Dengan tulus ikhlas. Lanjut. Terus terus jika engkau meninggalkan dia, ia akan buang. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita beribadah kepadanya dalam ketulusan, dengan rela hati, saya sudah sampaikan, doa orang tulus didengar oleh Tuhan. Mari kita belajar tulus. Haleluya. Unang marungut-ungut terus. Ya. Di Jolo, oh imadah, itu teh. Oh, imadah. Ya. Tapi di luar terus saudara bersungut-sungut. Dan ini yang menjadi masalah. Makanya Tuhan tidak akan bisa campur tangan dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan, tentu apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita juga sekaligus akan menjadi kerinduan saya. Ketika kita memiliki pergumulan hidup, yaitu angin ribut melanda rumah tangga kita, melanda pekerjaan kita, ekonomi kita, maka yang kita butuhkan adalah tempat perteduhan. Dan tempat perteduhan kita hanya satu, Yesus Kristus. Maka untuk itu saudaraku, mari bagaimana supaya kita bisa terbang ke tempat yang aman. Sebenarnya dengan kata lain, bagaimana supaya kita bisa menggapai Tuhan. Kalau kita memiliki sayap merpati. Berarti kalau kita ingin memiliki sayap merpati, menggapai Tuhan, mendapatkan tempat yang tenang, mendapatkan tempat yang bernaung untuk berlindung dari angin ribut, maka milikilah hati seperti merpati. Tulus, ya, tulus. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Jangan terpaksa. Kita berangkat dari rumah ibadah dengan tulus hati, jangan terpaksa, harus dengan rela hati. Ya, harus kita melakukan ibadah itu dengan sukacita. Kita melakukan ibadah itu dengan kesenangan, tanpa beban. Kalau saudara berpikir bahwa saudara beribadah adalah beban buat saudara, itu tidak berkenan pada Tuhan. Itu berarti tidak tulus. Nah, bagaimana caranya
kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan ketulusan dan dengan rela hati, ya. Ayat 9 sekali lagi, perhatikan bagaimana caranya, ya. Kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan dengan rela hati tanpa persungutan. Gimana caranya? 9, ya. Ya. Sampai di situ. Kenallah Allah itu. Kenapa saudara kurang senang dengan orang yang datang ke rumahmu tiba-tiba minjam uang? Ya, karena saudara tidak kenal. Maka bagaimana caranya kita beribadah kepada Tuhan dalam ketulusan? Kita layani dia dalam ketulusan. Kita menyembah dia dalam ketulusan. Kenal dulu dia. Kenallah Allahmu. Baru lanjut beribadahlah kepadanya dengan apa? Dengan rela hati. Karena sulit Bapak Ibu, kita akan beribadah kepadanya dengan tulus tanpa kita mengenal dia. Mengapa sering kita bersungut-sungut? Karena kita belum mengenal Allah. Yang kita kenal adalah pendeta. Yang kita kenal adalah pelayan-pelayan lain yang mungkin sering dan terkadang menyakiti hati kita. Tapi kalau kita mengenal Allah yang ajaib, Allah yang melihat kita dan Allah yang membalaskan kepada kita sesuai dengan perbuatan ketulusan kita, maka kita akan melakukannya dengan tulus. Kita akan melakukannya dengan tulus dan rela hati. Makanya saudaraku, kita diajar. Seorang bernama Daud yang mengenal Tuhannya dengan baik, ia mengajari anaknya, anakku Salomo, kenallah Allahmu. Kenallah Allahmu. Dan ditambah beribadahlah kepadanya dengan tulus. Mengapa penting? Mengajari anaknya untuk tulus. Karena Daud tahu orang tulus pasti doanya akan didengar. Orang tulus pasti tidak akan dibiarkan Tuhan. Orang tulus pasti akan dilindungi Tuhan. Saat mengalami angin badai, Tuhan pasti akan mendengar doa dan jeritan orang-orang tulus. Mari kita kembangkan sikap ketulusan kita di hadapan Tuhan. Karena saya yakin Bapak Ibu, orang-orang ini yang akan dipelihara Tuhan. Orang-orang ini yang akan mendapatkan ketenangan. Orang-orang ini yang akan mendapatkan perteduhan, perlindungan, naungan. Ya, ketika angin ribut datang. Mari kita berlindung kepada Tuhan, saudara. Lewat saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengenalan kita akan pribadinya di dalam ketulusan. Ya, kita lihat 1 Tawarid 29, ya, 1 Tawarid 29 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, ya. Ya. Terus sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersemangat. Jadi di sini saudaraku bukan hanya beribadah saja yang tulus, tapi saat melakukan korban juga harus disertai dengan ketulusan. Sering sekali saudaraku kita tidak mengalami apa-apa karena Alkitab mencatat bukan orang yang berseru-seru. Tuhan, Tuhan bukan itu yang masuk surga. Tapi ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata begini, aku tidak pernah menikmati kamu. Saudara, wanita dan laki-laki, suami dan istri baru bisa dia anggap, dia seperti merasakan dia punya suami. Kalau suaminya itu benar-benar mengasihi dia dengan ketulusan. Itu berarti dia, aku punya suami. Tapi punya suami pun, kalau dia tidak merasakan kasih yang tulus, seakan-akan dia tidak punya suami. Seakan-akan tidak punya suami. Ya, bahkan saudaraku ada yang begitu sakit dirasa, ditanya suaminya, Bapak di mana Bu? Asobotoi mana nang mati? Daku atau atusi. Kenapa saudara? Kepahitan. Ya,
Tapi biasanya saudara, mengasihi dalam ketulusan, ya itu akan dirasakan oleh suami, itu dirasakan oleh istri. Dan itu yang namanya saudaraku berkasih-kasihan. Itulah Tuhan dengan kita. Jangan hanya kasih Tuhan yang kita tuntut, tapi kita tidak mau mengasihi Tuhan. Kita tidak mau mengasihi Tuhan dengan tulus. Beribadahlah kepadanya dalam ketulusan. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan dalam ketulusan. Inilah yang diajarkan Alkitab kepada kita. Saudara, tidak mungkin dong seorang wanita hanya mendengar kata-kata cinta doang dari seorang pria. Sayang, aku cinta kamu, langit dan bumi runtuh, cintaku tidak akan pernah berubah. Kan tidak cukup. Tapi harus diuji saudaraku. Ya, Bang, jemput aku ya, lagi hujan di sini. Siap. Bukan begitu saudara. Untuk ujian kasih. Tapi kalau, Bang, hujan di sini, tolong jemput. Berdalam mau, manja, minta ampun. Ya, kalau ada alasan yang tepat masih lumayan. Kan dibutuhkan antara Tuhan dengan umatnya. Ya, antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Harus ada kasih yang tulus. Yesus itu mengasihi kita dengan tulus. Buktinya apa? Ia rela turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Ia rela mengambil rupa seorang hamba. Ia rela miskin lahir di kandang domba. Ia rela menderita. Ia rela pikul salib. Ia rela ditangkap di taman Getsemani. Ia rela digiring pikul salib sampai mati di kayu salib. Demi kasihnya yang tulus kepada kita. Ya, kita juga harus mengasihi dia dengan tulus. Jangan sampai Tuhan bertepuk sebelah tangan. Beribadahlah kepadanya dengan tulus. Bawa korban persembahan dengan apa? Tulus. Dan Alkitab berkata doa orang tulus akan didengar, akan dijawab oleh Tuhan. Orang tulus akan mendapatkan tempat perhentian yang tenang. Orang tulus akan mendapatkan saudaraku perlindungan dari angin badai. Ya, itu makanya mari belajar, tingkatkan ketulusan kita. Tulus ini adalah gambaran orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak dipimpin oleh daging. Hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya orang-orang yang membiarkan Roh Kudus menguasai, mengendalikan, memimpin hidup mereka. Yang memungkinkan bisa tulus di hadapan Tuhan. Tapi kalau mereka membiarkan Roh Kudus tidak memimpin hidup mereka, maka mereka akan dipimpin oleh manusia daging mereka. Dan manusia daging ini sulit untuk tunduk kepada Tuhan. Manusia daging ini sulit untuk tulus kepada Tuhan. Manusia daging ini sulit untuk sukarela kepada Tuhan. Inilah manusia daging. Makanya saudaraku, orang tulus itu adalah gambaran orang-orang yang membiarkan dirinya dikuasai, dikendalikan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Saudara, ada satu contoh yang sangat menarik betapa pentingnya kita mengalami baptisan atau kepenuhan Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri. Yesus itu tidak ada kurangnya. Alkitab mencatat bahwa ia, saudaraku, datang dari sorga. Alkitab mencatat bahwa ia adalah Allah 100% yang mengambil rupa seorang hamba. Alkitab mencatat, saudaraku, bahwa tidak ada dosa didapati yang pernah ia lakukan. Alkitab berkata bahwa ia kemana-mana ia berbuat baik, menyembuhkan orang, memberikan orang makan dan sebagainya dan sebagainya. Dan semua dia lakukan untuk kebaikan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Yang dilakukan oleh Yesus adalah ia datang dari Yerusalem turun ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Siapa Yesus? Siapa
Yohanes adalah ciptaan. Dan Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi lihat, dalam tubuh daging, dalam tubuh manusia, dia harus melakukan syarat-syarat sebagai manusia daging untuk tunduk kepada Tuhan. Ia datang. Bukan Yohanes yang datang ke rumahnya. Bukan Yohanes yang ia panggil. Tapi saudara, dia yang datang kepada Yesus. Apakah ini bukan luar biasa? Apakah ini bukan satu karakter? Apakah ini bukan satu kepribadian yang perlu kita contoh? Yang perlu kita teladani? Bapak dan ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah yang ditunjukkan oleh Yesus. Ada sifat kerendahan hati. Ada sifat mau melakukan firman. Ada sifat mau taat kepada firman. Ada sifat mau tunduk kepada firman. Sebagai manusia kalau sebagai Tuhan, dari dia kau perintah itu. Ia tidak perlu. Tapi sebagai manusia daging, ia harus lakukan. Ia lakukan. Turun kepada Yohanes. Yang kedua, tiba-tiba ia mendengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah akan dia. Dan tiba-tiba Roh Kudus turun dalam bentuk burung. Tubuh daging itu harus perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Manusia daging ini perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya Roh Kudus yang memimpin manusia daging ini. Dan lihat saudara. Manusia daging Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Kemana dia bawa? Ke padang gurun. Ngapain ke padang gurun? Untuk memproses daging Yesus. Supaya daging Yesus tidak bersuara lagi. Supaya daging Yesus jangan bersungut-sungut. Supaya Roh Kudus yang berkuasa seutuhnya atas Yesus. Padang gurun itu tidak ada tanda kehidupan. Padang gurun itu gersang. Padang gurun itu tidak ada perlindungan. Dan semua adalah di bawah kontrol pimpinan Roh Kudus. Daging Yesus tidak ngomong apa-apa. Ia pasrahkan hidupnya dalam pimpinan Roh Kudus. Dan saudara tahu, di sana dia dipimpin Roh Kudus 40 hari, 40 malam puasa, tidak makan dan tidak minum untuk mematikan manusia daging. Saudaraku, kalau selama kita menuruti keinginan daging, manusia daging ini tidak akan pernah mati. Dan tidak akan pernah bisa tunduk kepada kekuasaan, kepemimpinan daripada Roh Kudus. Jadi kita harus matikan tabiat daging kita untuk tunduk dipimpin oleh apa? Roh Kudus. Jadi manusia yang tulus itu adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari berikan diri kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh, maka kita tidak hidup menurut daging. Kalau kita hidup menurut daging, maka kita tidak akan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka bagaimana hidup itu bisa menjadi tulus di hadapan Tuhan? Berikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Terima baptisan Roh Kudus, terima kepenuhan Roh Kudus, berikan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saya yakin dan percaya, ditambah dengan pengenalan akan Allah yang benar, ditambah dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bisa hidup tulus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit.